Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzio Zalman, nomor NIM 2001032017 dari kelas 1B D3 Teknik Listrik. Tugas instalasi listrik 2 pertemuan 13. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Tapi sebelumnya kita akan pelajari apa itu ruang khusus. Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Selanjutnya, instalasi khusus. Instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri. Misalnya instalasi derek, instalasi lampu penerangan tanda dan bentuk, dan lain-lainnya. Klasifikasi ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan berbahaya karena di situ terdapat campuran udara dan gas, uap, debu atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Ruang dengan bahaya ledak ini diklasifikasikan dalam zon berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya keberadaan gas ledak dalam atmosfer sebagai berikut. Zon 0. Suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Selanjutnya, zon 1. Suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam bentuk operasi normal. Yang ketiga, zon 2. Suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal, dan jika hal ini terjadi, kemungkinannya tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang di mana terdapat gas ledak, perlu diketahui hal berikut. Yang pertama, klasifikasi ruang berbahaya. Yang kedua, suhu nyala gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Yang ketiga, selungkup perlengkapan yang sesuai dengan gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Yang keempat, pengaruh eksternal dan suhu sekitar. Untuk penggunaan perlengkapan dalam zon 0, zon 1 atau zon 2, maka dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan gas metan. Kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2, maka kelompok 2 dibagi menjadi kelompok 2A. Pertama, kelompok 2A, atmosfer mengandung aseton, amonia, etilin, alkohol, bensin, metan, propan, dan gas uap dengan bahaya ekivalen. Selanjutnya, kelompok 2B, atmosfer yang mengandung acetaldehid, etilen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Kelompok 2C, atmosfer yang mengandung acetilin, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Perlengkapan yang digunakan dalam setiap zon. Zon 0. Dalam ruang zon 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan secara intrinsik aman dengan kategori IA. Perlengkapan lainnya yang khusus didesain untuk digunakan dalam zon 0. Yang kedua, zon 1. Dalam ruang zon 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zon 0
dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan sebagai berikut. Berselungkup. Yang pertama, berselungkup tahan api. Yang D, berselungkup tekanan lambangnya P. Perlengkapan berisi pasir, lambangnya Q. Perlengkapan dalam minyak, lambangnya O. Perlengkapan keamanan yang ditingkatkan, lambangnya E. Keamanan ekstrinsik, lambangnya I atau IA, atau juga bisa IB. Selanjutnya, zon 2. Dalam ruang zon 2, boleh dipasang perlengkapan listrik sebagai berikut. Perlengkapan listrik untuk zon 0 dan zon 1, atau perlengkapan listrik dengan selubung bertekanan untuk zon 2, atau perlengkapan listrik khusus yang didesain untuk zon 2, misalnya jenis proteksi lambangnya N. Perlengkapan listrik lainnya sesuai dengan standar lainnya yang dalam operasi normal tidak menimbulkan unsur api atau penyalaan yang dapat memanaskan permukaan. Yang terakhir, perlengkapan listrik ini tidak memerlukan tanda khusus tetapi harus ditentukan oleh petugas yang ahli. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang ruang zon bahaya dan ledakan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.